Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dan pembahasan Shalatul Mu'min di jilid yang pertama, masih dalam bab tentang sifat sholat yang sempurna, yaitu bab ke-12. Tapi sebelum saya masuk ke lanjutannya, saya review terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan sutroh yang pembahasannya sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Saya mencoba untuk mencari pembahasan yang lebih lengkap yang mungkin bisa mewakili pembahasan yang ada di buku ini yang mencakup hal-hal yang tidak tercakup di dalamnya. Saya dapat satu artikel dan artikel ini sangat bagus, ada di muslim.org.id. Jamaah bisa lihat artikel-artikel ini di channel saya taruh di situ. Ini ditulis oleh salah satu teman saya, yaitu Ustadz Yulian Purnama. Tulisannya banyak hal yang tidak tercakup di dalam kitab yang kita baca, seperti hukum sutroh. Sutroh, saya ringkaskan, ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah apabila khawatir dilintasi orang, manakala ada yang lewat-lewat, dan ada yang mengatakan sunnah saja bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, sutroh itu bukan wajib, melainkan sunnah saja. Artinya kalau kita sholat dalam keadaan menghadap sutroh, maka itu lebih utama. Apa yang bisa menjadi sutroh? Dalam pertemuan yang lalu saya jelaskan hal-hal yang punya dimensi tinggi, seperti anak panah, tiang, tembok, tongkat, dinding, dan apapun yang ada dimensi tingginya, termasuk juga punggung orang. Seperti seseorang sholat ba'diyah dan di depannya ada jamaah yang sedang duduk, maka dia menjadikan jamaah tersebut sebagai sutrohnya. Ada yang tidak bisa dijadikan sutroh, seperti garis. Ya, dan saya sempat menyinggung di pertemuan yang lalu bahwa garis itu kurang sempurna sebagai sutroh. Ada hadis yang melandasi tentang sutroh dengan garis, tapi ini hadisnya tidak kuat, bukan hadis yang sahih. Mushaf Al-Quran ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai sutroh. Kemudian benda-benda yang kalau kita menghadapnya itu seperti orang menyembah berhala. Seperti menyembah berhala. Seperti patung-patung dan yang semacam itu. Adapun kayu-kayu, di sini ada nggak ya? Kayu yang bentuknya seperti dibuat kayak kubah masjid, ya. Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah karena ini mempermudah orang untuk menjalankan sunnah. Jadi boleh saja dibuatkan sutroh dari kayu karena mempermudah orang untuk sholat menghadap sutroh. Dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan ini bahkan bentuk bid'ah. Sebagian ulama membid'ahkannya. Saya pribadi kalau saya ditanya, saya lebih condong bolehnya. Kemudian segala sesuatu yang membuat sholat justru menjadi tidak khusyuk, itu tidak boleh dijadikan sutroh. Selanjutnya masalah jarak sutroh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berapa jaraknya? Siapa yang bisa kasih jawaban sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu? Mencakup dua hal, saya kasih hadiah. Jarak sutroh antara kita dengan sutroh, seberapa jaraknya? Angkat tangan. Tangan kanan. Nah, coba.
Ya, bagus. Hasan dapat hadiah. Maksimal 3 hasta. Ini. 1 hasta seperti ini. 3 hasta dikira-kira dan tidak usah diukur di lantai pakai tangan. Oke. Dan sebenarnya tidak mesti 3 hasta, tapi bisa juga yang terpenting adalah waktu kita sujud, perut dengan paha tidak terlalu dempet, tidak terlalu jauh. Begitu. Ini jarak sutroh. Yang terakhir, yang keempat adalah masalah tentang orang yang melewati orang yang sedang sholat. Maka saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita bisa menghalangi orang tersebut dengan tangan kita. Saya koreksi sedikit, yang saya katakan di minggu yang lalu 3 kali. Yang tepat wallahu alam ternyata hanya 2 kali. Maksudnya begini, halangi 1 kali, bila masih mau melintas maka didepak. Jadi cukup 2 kali, tidak mesti 3 kali. Kemudian untuk orang yang sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di musim-musim yang banyak jamaahnya, maka kita dilarang oleh sebagian ulama untuk menghalangi orang yang mau lewat, dikarenakan ada mudarat yang akan timbul manakala kita menghalangi mereka untuk lewat. Teman-teman bisa baca lebih rinci, silakan lihat di channel saya Muflis Fitra Official yang ada di Telegram. Mari kita lanjutkan kitab Sholatul Mu'min yang kita baca ini. Sekarang kita akan masuk dalam poin keempat. Betul ya? Poin keempat, rangkaian orang kalau mau sholat dalam keadaan sempurna, sebagaimana Nabi SAW sholat. Silakan. Sifat sholat yang keempat adalah melakukan takbiratul ihram. Ya, ini dengan berdiri tegak dan dengan mengkonsentrasikan hatinya untuk mengerjakan sholat yang dikehendakinya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, seraya menghadapkan pandangan ke tempat sujud dan mengangkat kedua tangan dengan jari-jari rapat hingga sampai sejajar dengan kedua pundak. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW tentang hadis orang yang kurang baik sholatnya. Apa kata Nabi? Idza qumta ila sholati fakabbir. Yang artinya, jika kamu hendak mengerjakan sholat, bertakbirlah. Ya, situ dulu. Caranya kita untuk sholat yang sempurna adalah bertakbir, yaitu takbiratul ihram, takbir pembuka. Yang ketika kita mengerjakan takbiratul ihram, maka sudah tidak boleh lagi makan, minum, dan berbicara dengan pembicaraan manusia. Tadi ada perkataan yang dibaca adalah Allahu Akbar. Saya kira semua jamaah tahu. Sekarang masalahnya adalah perkataan penulis nadhiran bi basarihi ila mahalli sujud atau ila mahalli sujudi. Matanya memandang ke tempat sujud. Saya pernah bahas ini dulu di Jabal Su'ada di BDI, bahwa memang sebagian ulama berpendapat kita kalau sholat itu yang dilihat adalah tempat sujud, jadi matanya ke bawah. Pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam di antara yang berpendapat begini adalah Syekh Utsaimin, bahwa sebenarnya tidak mesti ke tempat sujud. Mata itu boleh saja diangkat sedikit, jadi ke arah agak atas, dan melihat ke tempat atau ke arah sesuatu yang sekiranya tidak mengganggu kita untuk berkonsentrasi dalam sholat. Kadang kita kalau lihat karpet itu justru tidak khusyuk. Ada sebagian karpet masjid, kalau ini kan bagus nih, tempat sujudnya itu polos, ya kan? Ada sebagian masjid yang karpetnya itu tempat sujudnya kalau kita lihat itu kayak muka kambing. Iya, iya tanda. Saya tidak usah sebut masjidnya ya. Jadi kalau lihat ini kayak mata, ini kayak hidung kambing. Jadi kalau saya lagi lihat dia tuh kayak tatap-tatapan begitu. Nah, ada yang bentuknya batik-batik. Justru kalau melihat ke bawah malah tidak khusyuk. Ada yang kalau melihat ke bawah khusyuk karena polos. Oke. Ada yang kalau lihat agak atas sedikit, yang dilihat sarung, belakangnya ada gajah duduk di atas kursi.
Lalu dia berpikir, itu tidak patah kah kursinya itu diduduknya. Artinya akhirnya sebagian orang terganggu dengan apa yang ada di hadapannya. Begitu. Jadi yang lebih tepat adalah tidak mesti ke tempat sujud, tetapi ke atas sedikit pun boleh bila dia anggap itu lebih khusyuk baginya. Nah, kemudian matanya dibuka dan tidak menjam. Kecuali ada sesuatu yang justru semakin mengganggu pandangannya manakala dia membuka. Tapi pada dasarnya hukum asalnya adalah sholat itu tidak memejamkan mata, tapi membuka dan melihat ke depan. yakni ke arah tempat sujud atau diangkat sedikit pandangannya. Waktu takbiratul ihram, tangannya diangkat dengan membentangkan sedikit jari jemarinya, ya. Kemudian yang diangkat adalah hadwa mankibaih au ila hiyali udhunaih, yaitu kira-kira setinggi bahunya atau sejajar daun telinganya. Nah, coba jemaah, takbiratul ihram coba. Setinggi apa biasanya? Ada yang di dekat dada. Tapi yang benar adalah di atas sejajar dengan pundak. Ada sebagian jamaah yang di dekat perut. Yang benar adalah di dekat pundak. Coba diangkat dekat pundak. Dirasa ya. Atau naikkan sedikit sejajar daun telinga. Seperti itu. Dan tidak di atas kepala. Sebagian orang ada yang di atas kepala. Allahu Akbar. Dan gerakannya itu gerakan normal saja. Saya berdiri ya. Tidak tahu kameranya cukup gak? Gerakannya normal saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Sebagian teman-teman ada yang Masya Allah mungkin bagus banget gitu kelihatannya. Dia gini. Allahu Akbar. Gini. Tidak tahu dia mau apa ya. Ini kayak orang silat sebenarnya. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Ini tangannya ini saya tidak tahu dapat dari mana. Saya belum pernah lihat juga ustadz-ustadz seperti itu. Jadi tangannya agak menekuk dan bukan memanjang, apa namanya ini? Dipanjangkan ke depan, bukan. Meskipun kelihatannya kayak keren gitu. Saya pernah sholat di sebelah ikhwan. Yang ikhwan itu sudah lama juga saya tidak lihat lagi di kajian. Adakah? Saya pernah bilang, antum tangannya begitu akhir itu lihat ustadz siapakah? Oh enggak ustadz. Oh anak kira lihat ustadz Abdurrahman kah, ustadz Rafiqi kah? Enggak. Oh soalnya ya Masya Allah kayak bagus, tapi saya belum pernah dapat pelajaran seperti itu. Allahu Akbar. Itu belum pernah dengar. Ya. Nah, terus lanjutkan. Firman Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Serta sabda Nabi SAW kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Yang artinya, salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, salatlah dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, salatlah dengan berbaring. Juga hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, lanjut dulu, saya. Yang artinya, amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dalam masalah niat ini, seseorang tidak perlu mengucapkan seraya secara lisan, karena Rasulullah SAW tidak pernah melafazkannya dan tidak pula para sahabatnya radhiyallahu anhum. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak ketika mengawali salat, ketika ruku, juga ketika mengangkat kepala dari ruku. Akan tetapi beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. Dalam lafaz yang lain disebutkan, jika beliau berdiri dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, sebenarnya ini belum masuk dalam masalah takbir intiqal, tapi sudah disinggung dalilnya.
bahwa Nabi dulu idza qama minar raq'ataini rafa'a yadayhi. Kalau beliau bangkit dari rakaat yang 2 menuju 3, maka tangannya juga diangkat seperti takbiratul ihram. Lanjut. Demikian pula hadis Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW jika beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya. Jika ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya. Dan jika mengangkat kepala dari ruku, beliau pun melakukan hal yang sama seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Demikianlah beliau melakukan seperti itu. Dalam lafaz riwayat Muslim disebutkan sampai sejajar dengan 2 daun telinganya. Hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan awal pengangkatan kedua tangan menjelaskan tentang adanya 3 cara. Yang pertama, 3 cara. 3 cara bertakbiratul ihram. Silakan yang pertama. Yang pertama, hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Jadi angkat tangan dulu baru takbir. Ini cara pertama. Seperti ini. Allahu Akbar. Jadi tangannya angkat dulu baru kemudian takbir. Maaf, takbiratul ihram itu ada 2 komponennya. Takbiratul ihram itu ada 2 komponennya. Tangannya sama mulutnya. Tangannya angkat di mana, sejajar apa, mulutnya mengucap apa. Oke, ini cara yang pertama. Tangannya dulu, baru mulutnya bicara. Lanjut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW jika mengerjakan salat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundak beliau kemudian bertakbir. Juga berdasarkan hadis Abu Hamid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abu Humaid. Di situ apa? Abu Hamid. Yang benar Humaid. 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 Diulang. Juga berdasarkan hadis Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan hadis itu dari 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang di dalamnya mereka mengatakan jika Rasulullah SAW mengerjakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya kemudian bertakbir. Cara yang kedua, hadis itu menunjukkan bahwa Nabi SAW bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini cara yang kedua, yaitu kabbaro summa rafa'a yadayhi. Nabi ucap dulu Allahu Akbar baru angkat tangan. Kalau yang pertama tadi angkat tangan dulu baru mulutnya mengucapkan takbir. Lanjut. Dari Abu Kilabah bahwasanya dia pernah menyaksikan Malik bin Al-Huwairith jika mengerjakan salat bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan dia juga menyampaikan bahwa Rasulullah SAW biasa melakukannya seperti itu. Cara yang ketiga, hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan bacaan takbir dan selesai mengangkat tangan bersamaan dengan selesai membaca takbir. Ya, ini cara yang ketiga, yaitu tangan dan lisan atau mulut sama-sama melakukan 2 komponen takbiratul ihram itu. Lanjut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW memulai takbir dalam salatnya, seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir itu, sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Dengan demikian, barang siapa mengerjakan salah satu cara dari ketiga cara di atas, berarti dia telah sejalan dengan sunnah. Nah, coba teman-teman praktekkan. Cara satu apa? Tangan dulu, baru takbir. Coba. Allahu Akbar. Cara kedua, ucap dulu, baru tangannya angkat. Yang ketiga, sama-sama. Dan itu yang paling banyak kita kerjakan. Lanjut.
Dalil yang menunjukkan bahwa pandangan diarahkan ke tempat sujud dengan kepala menunduk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, yang diperkuat oleh hadis 10 orang sahabat Nabi SAW. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk pandangan menghadap atau menatap ke arah tempat sujud, ini sebagian ulama seperti penulis yaitu Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani termasuk yang mengatakan mata menatap ke tempat sujud. Nah, tetapi ada sebagian ulama yang mendhaifkan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan menatap tempat sujud, sehingga mereka mengatakan boleh saja mengangkat sedikit pandangan ke atas, dan yang lebih tepat wallahu alam adalah boleh untuk mengangkat sedikit, terutama apabila tempat sujud justru ada sebagian hal yang mengganggu, sebagaimana yang kita alami di zaman sekarang dengan karpet-karpet yang ada di masjid. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, hendaklah orang-orang yang mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam sholat, mereka mengakhiri hal tersebut, atau penglihatan mereka akan dihilangkan atau dibutakan. Ya. Ini dalil yang jelas, ya. Dalil yang sahih, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Betul-betul beliau pakai lam taukid dan nun taukid, penekanan, betul-betul berhenti orang-orang yang mengangkat pandangannya, tatapannya ke arah langit atau ke arah atas manakala dia sedang sholat. Apa konsekuensinya kalau mereka tidak berhenti memandang ke atas? Kata Nabi SAW, au latukhtafanna basarahum, kalau tidak nanti pandangan mereka akan disambar. Nah, kalau ini dalilnya jelas, kesahihannya disepakati. Yang tidak boleh adalah menatap ke atas, ke langit-langit. Adapun harus ke bawah, maka ini ada ikhtilaf ulama dalam status hadisnya. Bisa dipahami? Maka yang tidak boleh adalah mengangkat pandangan ke atas. Adapun yang ke bawah itu ke arah mana, ini lebih fleksibel. Sudah cukup untuk masalah takbiratul ihram. Sekarang masalah baru yang juga merupakan bagian dari sholat Nabi yang sempurna. Yang kelima adalah yad'u yadayhi ala sadrih ba'da an yunzilahuma min ar-rafa'. Silakan. Sifat salat yang kelima adalah meletakkan tangan di atas dada. Tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan. Ya. Letakkan tangan di atas dada setelah kita mengangkatnya. Jadi seperti ini, Allahu Akbar. Setelah diangkat, letakkan di dada. Coba teman-teman tandai pada kata-kata Dhahril kaf, kemudian Rusagh dan Sa'id. Ada 3 tempat di mana kita bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Coba dibaca, mana saja? Tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan kiri. Bisa di punggung. Mana punggung tangan kiri? Ini. Terus? Pergelangan tangan. Boleh juga di pergelangan tangan. Terus? Dan lengan. Boleh juga di lengannya. Nah, lihat. Boleh seperti ini. Allahu Akbar. Ini telapak. Allahu Akbar. Ini di mana? Pergelangan. Boleh juga di lengan. Kalau memang betul-betul sempit, seperti di mana ya sempit? Salat Id, hujan di luar, jadi jamaah semuanya masuk ke masjid. Sementara yang datang ramai. Akhirnya orang sholat sempit-sempitan, maka kita boleh saja pegang sikut atau lengan atas. Bila memang apa? Sempit. Tapi dalam kondisi normal, maka yang dipegang adalah punggung tangan, pergelangan tangan, atau lengan bawah. Nah, lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr. Dia menuturkan, aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi SAW.
Ketika itu beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri pada dada beliau. Dalam lafaz lain disebutkan, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan, dan lengan. Cara seperti itu berlaku pula pada saat berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il. Afwan. Dan ini kata penulis, hadza ya'ummu al-qiyamah ba'da ar-rafa' min ar-ruku'. Meletakkan tangan di dada dengan meletakkannya pada punggung atau pergelangan atau lengan bawah, kata penulis itu juga berlaku setelah i'tidal, setelah sami Allahu liman hamidah. Paham ini? Setelah sami Allahu liman hamidah, tangannya juga diletakkan di dada. Tapi ini ada ikhtilaf ulama. Ya. Dan memang ada ikhtilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian meletakkan di dada seperti Syekh bin Baz, sebagian lagi menjulurkan tangannya ke bawah di samping badannya dan tidak diletakkan di dada. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il radhiyallahu anhu. Di dalam lafaz lain disebutkan, dia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW jika tengah berdiri mengerjakan salat, beliau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Hadis di atas menjelaskan cara menggenggam tangan. Sedangkan hadis-hadis yang lain menjelaskan cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, jadi itulah dua cara tersebut, yaitu yang pertama penggenggaman dan yang kedua peletakan. Ya. Ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi itu qabd dan ada yang cuma wadha'. Qabd itu digenggam. Jadi tangannya jari jemari tangan kanannya melingkar. Dan ada yang cuma sekedar meletakkannya saja. Dan kata Syekh Utsaimin, idzan hatani sifatani. Dengan demikian, cara meletakkan tangan di atas dada, di mana tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, itu ada dua cara. Al-ula qabd, yaitu dengan cara menggenggam, wa tsaniyatu wadha'. Cara yang kedua adalah diletakkan saja. Lanjut. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam salat. Abu Hazim mengatakan, aku tidak mengetahuinya, melainkan perkataan itu disandarkan kepada Nabi SAW. Saya pernah mendengar yang mulia Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, bisa jadi yang ini merupakan macam yang kedua, dan bisa juga maksudnya seperti hadis Wa'il. Lanjut yang keenam. Keenam adalah membaca doa istiftah. Doa apa? Doa apa ini? Istiftah. Bisa juga iftitah. Terus? Bacaan istiftah ini bermacam-macam. Boleh memilih salah satunya dan tidak boleh menggabungkannya menjadi satu. Tetapi boleh membuat variasi dalam setiap salat. Boleh divariasikan. Jadi kadang baca ini, kadang baca itu. Tapi cukup satu, jangan dibaca semua. Coba dibaca. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, setelah bertakbir dalam salat, Rasulullah SAW berdiam sejenak, kemudian membaca Al-Fatihah. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Apakah yang engkau baca pada saat engkau terdiam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Ya, Nabi dulu beliau kalau sudah takbiratul ihram ada jeda diam sebelum Al-Fatihah. Karena iftitah atau istiftah itu tidak terdengar suaranya, maka Abu Hurairah pun bertanya, apa yang dibaca? Maka Nabi SAW membaca apa? Coba baca. Maka beliau SAW menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya
min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini salah satu doa iftitah. Jemaah baca ini enggak? Bukan ini. Berarti yang dulu diajarkan di SD. Wajhatu wajhiyah. Ya. Yang itu pun terpotong sebenarnya. Yang kita baca wajhatu wajhiyah lilladzi, itu kan sebenarnya hanya potongan saja, tidak lengkap. Mungkin penerbit-penerbit atau guru-guru agama kita di SD menganggap, aduh kasihan masih kecil, kasihan kalau iftitahnya panjang-panjang, jadi dipotong. Coba kita baca yang ini, latihan. Siapa tahu ada yang mau ganti iftitah atau mau variasi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau di situ bil thalji wal ma'i, yang mana yang duluan? Bukan bil ma'i. Oh, bil ma'i. Bil ma'i duluan. Kalau di kitab saya ats-tsalji duluan. Apa arti doa ini? Ada enggak? Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari berbagai kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dengan es, air, dan embun. Bacaan berikutnya. Yang kedua, jika mau, dia boleh membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang paling pendek. Jadi kalau dulu guru agama mau ngajarkan anak-anak yang pendek-pendek saja, harusnya dia pilih yang ini. Coba sama-sama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau wa la ilaha ghairuka. Nah, apa artinya doa ini? Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Maha suci namamu dan maha tinggi juga keagunganmu, dan tidak ada ilah selain dirimu. Nah, berikutnya. Yang ketiga, jika mau, boleh juga membaca apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW jika beliau mengerjakan salat. Beliau mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Ya, sampai situ aja kan di SD. Nah, sebenarnya panjang. Ada lagi. Coba lanjut. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik anabika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sebenarnya sepanjang itu. Nah.
Jadi mulai hari ini mau baca yang mana? Ya. Kalau baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, yang penting nanti konsentrasi. Jangan sampai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut. Sekarang yang ketujuh. Iftitah sudah lewat. Tadi iftitah boleh digonta-ganti, boleh divariasi. Setelah membaca iftitah atau istiftah, maka kita membaca ta'awudz. Apa yang dibaca? Yang ketujuh adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Atau bisa juga membaca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Yang dibaca adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kenapa kita baca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ayo, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Kenapa kita baca ta'awudz? Karena setelah ini kita akan membaca Al-Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Silakan. Karena setelah ini mau baca Al-Fatihah, makanya kita baca ta'awudz dulu. Setelah baca ta'awudz, baca apa? Baca basmalah. Silakan yang ke-8. Yang berikutnya ke-8 adalah membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dibaca secara sir atau pelan-pelan. Stop. Sirran. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim sirran. Yang dibaca adalah bismillahirrahmanirrahim dan dibaca ini sir. Ya. Tetapi memang ada sebagian ulama yang menguatkan bacaan jahar. Ya, saya pribadi lebih condong pendapat ulama yang mengatakan lebih banyak sir daripada jahar. Sesekali jahar boleh. Sir itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau jadi imam. Kalau jadi makmum tentu semuanya sir. Tidak boleh jahar sendiri. Sebagaimana banyak kai-kai di sebagian masjid. Meskipun makmum, jahar semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi bas-basnya itu kedengaran, kita di sebelahnya itu terganggu. Ya. Yang boleh jahar itu imam. Untuk makmum, dia harusnya sir. Tapi kalau kita menganggap ini sepertinya ustadz misalnya, seorang ustadz diundang ngisi pengajian di masjid yang kebiasaannya basmalahnya jahar. Ini kalau sir nanti kajian bubar hanya gara-gara basmalah sir atau jahar. Sementara ini kajiannya mau tentang tauhid. Mana yang lebih utama? Mana yang didahulukan? Kaum muslimin mengenal tauhid atau sholat dengan basmalah sir? Mana yang kita dahulukan? Kajian tauhid. Maka keyakinan kita bahwa basmalah itu sir, itu di skip dulu. Ganti jadi jahar. Jadi ustadznya ketika silakan ustadz imami, karena memang mau dicek ini ustadznya Wahabi bukan? Gitu. Mau dicek karena kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, oh ini Muhammadiyah. Kalau enggak Wahabi, Salafi. Maka kita baca saja, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kerasin aja basmalahnya.
Saya pernah ya dululah ngimami di sholat maghrib. Waktu sudah selesai sholat maghrib, keluar ambil sandal, ada bapak-bapak negur saya. Bismillah itu dikerasin. Kaget saya kira dia ngomong sama siapa begitu. Kenapa Pak? Bismillah itu dikerasin. Masa Al-Fatihah tidak baca Bismillah? Oh baca Pak, cuma pelan. Kerasin. Kalau tidak keras itu tidak baca namanya. Gitu. Oh ya sudah, daripada kelahi. Nah. Ingat gak cerita saya yang di Arab Saudi minggu lalu? Debat sama orang Saudi. Kalau kita tidak pengen lama, tidak pengen terlalu yang gontok-gontokan, ngomong aja begini. Afwan Syekh, saya ngaji di Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asyatri. Kalau Syekh mau ikut kajian, nanti Syekh bisa dengarkan di sana, bisa bertanya. Itu langsung selesai perdebatan. Karena menghormati Syekhnya dan melihat kita sebagai thalibul ilm. Tapi kalau di Balikpapan, di Indonesia, afwan Syekh, saya dulu ngaji di Syekh Shalih bin Fauzan. Siapa itu? Ya. Kita tidak dikenal dan tidak dihormati sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, jadi bacanya sir, tapi kaidahnya gini. Sir lebih banyak daripada jahar. Sir lebih banyak daripada jahar. Dan tak apa-apa sesekali jahar. Apalagi kalau kita lihat ada kemaslahatan. Apa dalilnya? Bacaan tersebut didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, aku pernah mengerjakan salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Basmalah merupakan ayat Al-Quran yang berdiri sendiri. Coba lihat catatan kaki 6. Atau kalau di situ catatan kaki berapa ya yang berkaitan dengan riwayat Anas ini? Berapa? Ya sekian, 43. Riwayat dari Anas mengatakan, dan ini sangat kuat ya. Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah." Aku salat di belakangnya Rasul. Wa Abi Bakar, aku salat di belakangnya Abu Bakar. Wa Umar, aku juga pernah salat jadi makmumnya Umar. Juga makmumnya Utsman. Falam yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Catatan kaki, coba dibaca. Hadis ini adalah riwayat Ahmad dalam musnadnya. Lanjut. Hadis ini adalah riwayat Ahmad di dalam Al-Musnad. An-Nasai, kitab Al-Iftitah, bab tarkul jahar bil Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz di atas adalah miliknya. Juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Dinilai sahih oleh Al-Albani di dalam kitab sahih Sunanin Nasai. Nah. Jadi sebenarnya yang lebih banyak itu adalah sir. Karena itulah yang dikerjakan Nabi dan 4 khalifahnya. Lanjut, apa perkataannya? Perkataan penulis, wal basmalah itu ayatun mustaqillah. Basmalah adalah ayat tersendiri, ayat independen. Ya, ayat yang tersendiri. Coba dilihat di catatan kaki yang bawahnya. Apa perkataan Syekh bin Baz tentang hal ini? Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam menjelaskan hadis nomor 297 dari kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan tidak juga surah yang lainnya yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antar surat Al-Quran. Hanya saja basmalah ini merupakan bagian dari satu ayat dari surat An-Naml. Itulah yang lebih rajih. Adapun ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah menurut para peneliti adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam
melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Catatan kaki yang tadi kita baca, ya, penjelasan Syekh bin Baz tentang apakah basmalah itu ayat tersendiri ataukah ayat yang merupakan bagian dari Al-Fatihah. Kalau kita katakan basmalah adalah ayat yang merupakan bagian dari Al-Fatihah, berarti dia bukan ayat tersendiri. Berarti dia dihitung satu. Ya, coba ada yang bawa mushaf tadi? Mushaf, coba dibuka. Al-Fatihah ayat satunya apa di mushaf? Mushaf Madinah itu. Bismillah, basmalah, berarti Bismillahirrahmanirrahim, 1. Alhamdulillahirabbil alamin, 2. Ar-Rahmanirrahim, 3. Terus 4. Terus ya karena mau dikasih itu 5. Terus ihdinas siratal mustaqim, 6. Selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 7. Paham? Karena ayat Al-Fatihah itu 7. Harus 7. Sebagaimana firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Dan kami datangkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu? Al-Fatihah. Kalau kita ikut pendapat di sini, basmalah adalah ayat tersendiri, berarti basmalah bukan Al-Fatihah. Jadi apa katanya Syekh bin Baz tadi? Kalau dia bukan ayat yang merupakan bagian dari Al-Fatihah, melainkan dia berdiri sendiri, berarti nanti bacaannya berubah menjadi Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kata Syekh bin Baz tadi apa? Wal basmalatu ayatun mustaqillatun laysat minal Fatihah wala min ghairiha. Anzalallahu faslan bainas suwar. Illa annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Wa hadha huwal arjah. Pendapat bahwa bismillah adalah ayat tersendiri itu pendapat yang lebih kuat. Amma bin nisbati lil ayati as-sabi'ati minal Fatihah 'inda al-muhaqqiqin, adapun ayat ke-7 menurut para ahli tahqiq bahwa ayat ke-7-nya Al-Fatihah adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, apakah dia bismillah tersendiri ataukah dia adalah bagian daripada Al-Fatihah, kita disunnahkan untuk tetap membacanya dengan cara sir lebih banyak daripada jahar. Wallahu a'lam bishawab. Saya umumkan sebelum saya akhiri kajian ini, jamaah ada yang bertanya di kajian BDI, Ustadz, kenapa sudah setahun terakhir sejak kita mulai kajian lagi pasca pandemi, kok tidak pernah ada sesi tanya jawabnya? Saya jawab, karena buku yang kita baca itu tebal. Kalau saya memperbanyak tanya jawab, nanti khawatir target penamatkan buku ini tidak tercapai. Kalaupun tercapai, butuh waktu bertahun-tahun. Tapi karena tanya jawab itu juga penting, bagian dari kajian, maka jamaah silakan mulai minggu depan untuk bertanya dengan syarat, 1, pertanyaannya tidak boleh di luar materi. Yang kedua, ditanyakan di kertas. Jadi nanti di rumah saya sempat
untuk menyaring-nyaring mana pertanyaan yang sangat penting untuk saya jawab di kajian ini sebelum mulai kajian berikutnya. Seperti minggu lalu ada pertanyaan penting. Kalau ada orang sholat tapi tidak pakai sutroh, kita melintas di depannya, bukan di antara dia dengan tempat sujudnya, tapi di depannya lagi. Itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebagian orang mengira tidak boleh, meskipun dia tidak pakai sutroh. Ini orang nih ya, ini berdiri sholat. Tempat sujudnya misalnya sebatas ini. Ada sebagian orang mengira di depannya pun tidak boleh, di depan sutrohnya. Padahal kita tinggal melihat saja, oh kira-kira sujudnya di sini, kita boleh lintasi depannya. Yang penting jangan di dalam area antara dia dengan tempat sujudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.